Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadilah Putra dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Program Studi Kedokteran Gigi angkatan 2020. Di sini saya bersama kakak asuh saya dari tahun 2019. Hai, perkenalkan nama aku Nida Midati Sadrina dari Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Aku angkatan 2019. Hmm, Oh iya kak, saya boleh bertanya nggak tentang tips and trick di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman? Boleh, silahkan. Eh, Kakak di Universitas Mula Warman mengikuti organisasi apa aja kak? Ikut HIMA sama PSMKGI. Tapi PSMKGI itu bukan dari Unmul sih, sebenarnya kayak yang organisasi nasional gitu. Berarti organisasi kakak sudah nasional ya? Cuma dia seleksinya itu emang di universitas masing-masing. Jadi yang nyeleksi itu dari kakak-kakak yang tahun lalu di Unmul juga seleksinya, di FK Unmul. Oh, semenjak kakak ada ikut organisasi, kakak merasa kesulitan nggak dalam kuliah kak? Sebenarnya kalau misalnya yang kayak HIMA gitu, kita tuh gimana ya, untuk ngejalankan proker itu ya pastinya bagi dua pikirannya antara akademik sama organisasi. Cuma menurut aku sih tidak mengganggu nilaiku dan tidak mengganggu kuliahku, karena kalau misalnya kayak kita rapat atau lagi ngadain proker gitu, itu pasti di luar jam akademik kayak gitu. Jadi kalau misalnya rapat nih, itu pasti ditanya dulu tahun 2000, misalnya tahun angkatan 2019, ininya kapan, kuliahnya jadwalnya hari ini dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus dicocokin sama angkatan yang lain. Terus nanti kita rapatnya di jam yang nggak ada jadwal akademik sama sekali kayak gitu. Jadi nggak mengganggu sih menurutku. Oh, kalau kakak sendiri, eh, bagaimana cara belajarnya kak? Agar apa? Supaya bisa mengkondisikan antara keduanya gitu kak. Kalau aku sih belajarnya kalau misalnya mau ujian ya pasti mepet-mepet ujian sih. Soalnya apa ya, kayak cepat lupa juga kan kalau misalnya terlalu jauh. Aku sebenarnya tidak mengajarin untuk belajar SKS. Cuma gimana ya, kayak lebih masuk aja di otak gitu kalau misalnya belajar tuh kayak H-3, H-2, H-1 kayak gitu. Cuma ya emang harus ekstra sih. Terus kalau cara belajar aku, maksudnya misalnya aja lagi kuliah gitu kan, kadang tuh bingung kan apa sih yang harus dicatat dari omongan dosen kalau misalnya terlalu banyak kan yang diomongkan. Kalau aku itu nyatetnya apa yang diomongkan sama dosen tapi nggak ada di PPT. Jadi kalau kan kadang dosen itu ada yang kayak ngejelasin tapi sebenarnya yang dia jelasin itu tulisannya tuh ada di PowerPoint gitu kan. Nah kalau yang kayak gitu aku nggak catat. Jadi aku tuh catatnya yang nggak ada di PowerPoint dan yang inti-intinya kayak gitu. Dan biasanya dosen itu kayak ngasih tahu ini nanti dikeluarin di ujian ya. Ada dosen beberapa yang kayak gitu kan. Nah itu kamu stabiloin aja tuh langsung. Terus kamu kayak tulis misalnya ujian terus dikasih lingkaran kayak gitu terus distabiloin. Jadi nanti kalau misalnya mau ujian pas belajar pas baca-baca catatan lagi kamu ingat yang mana aja ya kira-kira yang bakal dikeluarkan buat ujian kayak gitu. Terus kalau cara belajar aku sih kan biasanya itu semenjak sebenarnya nggak online aja, offline itu juga kadang-kadang aku sama teman-temanku tuh kayak nge-VN kalau dokter tuh lagi ngomong, kalau dosen kita lagi ngomong kayak gitu. Nah nanti pada saat mau ujian itu VN-nya didengar lagi. Kalau misalnya belum paham, didengerin lagi, terus itu catatannya dibaca lagi, terus dihafalin deh PowerPoint-nya. Sebenarnya lebih bagus itu kalau kamu paham dulu, kalau kamu udah paham tuh cepet hafalnya ketimbang kamu nggak paham terus dihafalin itu lebih lama hafalnya kayak gitu.
Kalau semenjak pandemi ini semakin susah atau semakin mudah Kak menurut Kakak? Hmm, middle ya. Maksudnya setiap ini tuh ada plus minusnya kan ya. Kalau misalnya kayak online ini sebenarnya susahnya itu kadang kendalanya itu di jaringan kalau misalnya kita lagi kuliah. Terus itu kadang kalau lagi DKK tuh ada temanku yang kayak pulang kampung gitu kan, kayak jaringannya tuh jelek, jadinya tuh mempengaruhi nilai gitu loh. Karena kan kalau DKK tuh keaktifannya dinilai kan. Jadi karena jaringannya jelek, dia jadi minim untuk berpendapat sehingga ya jadi nilainya juga kurang. Padahal tuh maksudnya itu tuh bukan karena dia yang nggak mau ngomong, tapi memang karena kendalanya tuh dari jaringan kayak gitu. Terus kalau misalnya semenjak online ini, aku sama temen-temenku tuh sebenarnya mengeluhkannya adalah pegel. Karena kayak harus duduk lama gitu. Cuman Ya, kalau untuk belajar persiapan ujian itu sama aja sih. Maksudnya ya walaupun kita kuliahnya offline kan juga belajarnya tetap di rumah gitu kan. Tapi memang ada beberapa orang yang kalau misalnya kuliahnya online itu kurang masuk di otak kayak gitu. Sebenarnya tergantung lagi sih dari kita pribadi, dari individunya. Kalau misalnya kayak kamu tuh waktu kuliah didengerin bener-bener, dipahamin bener-bener, dan kalau nggak paham waktu sesi tanya jawab kamu nanya, itu menurut aku bakal masuk. Jangan tidur jadi kalau lagi kuliah online. baik Kak. Mungkin itu aja Kak yang ingin saya tanyakan kepada Kakak. Terima kasih ya Kak atas waktunya Kak. Sama-sama, semangat. Iya Kak.